Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di sini akan mempresentasikan tentang alga. Kelompok 3 yang beranggotakan pertama ada Mbak Kurniawati, yang kedua ada Fanda Ayani, yang ketiga ada saya sendiri Naherlina, lalu ada Ahmad Tibri, terus Anissa Fauzia dan Ana Restian Zulfa. Nah, di sini saya sebagai pemateri satu yang akan menjelaskan tentang klasifikasi alga. Sebelum masuk ke klasifikasi, kita kasih tahu dulu apa itu alga. Nah, jadi alga itu adalah sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Dia tuh memiliki thalamus atau batang, daun dan akar, tapi itu nggak bisa dibedain mana yang batang, mana yang daun dan mana yang akar. Maka itu dia disebut dengan thalamus. Terus apa sih ciri-cirinya alga itu? Yang pertama itu ada memiliki klorofil, terus uniseluler atau multiseluler, talopita atau nanti memiliki batang, akar dan ini yang semu, tapi terus autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Terus dia tuh tinggal di dalam laut yang masih bisa kena matahari. Terus dia juga reproduksi ada dua, seksual dan aseksual. Itu tergantung pada lingkungan, keadaan dan karakter dan jenis alga itu sendiri. Nah, berdasarkan pigmentasi, hasil fotosintesis, flagelasi dan sifat fisika dan kimia dinding selnya itu, alga dibagi menjadi 7. Yang pertama ada divisi chlorophyta, yang kedua ada chrysophyta, phaeophyta, rhodophyta, Euglophyta, Pyrophyta, dan Basidiophyta. Nah, yang pertama itu ada Chlorophyta. Nah, ini tuh dia terdiri dari klorofil A dan B. Seperti tumbuhan, dia memiliki karoten, ada xanthophyllnya juga. Terus cadangan pangainya berupa pati, dinding selnya itu berbentuk selulosa. Ada silan dan manan juga. Terus mempunyai flagela satu saluran buah. Jadi pada alga itu ada yang alga makro dan mikro. Kalau yang makro dia bentuk talopita, sedangkan yang mikro dia ada flagelnya. Terus bentuk uniseluler, multiseluler juga. Habitatnya di perairan yang diduga merupakan habitat asal dari tumbuhan di danau, kolam dan di laut. Reproduksinya sendiri dia ada dua, seksual dan aseksual. Kalau yang seksual dia dengan menghasilkan sigos, sedangkan aseksualnya dengan fragmentasi. Contohnya itu ada valva sales dan ulva. Yang kedua ada divisi Psirophyta ya. Dia disebut juga dengan alga hijau dan alga keemasan. Terus dia tuh uniseluler, sebagian multiseluler juga, membentuk koloni seperti yang contoh ini, yaitu membentuk koloni. Lalu tubuhnya tersusun dari pigmen klorofil A dan C serta pigmen tumbuhan berupa karoten yang membentukkan warna kuning pada alga ini. Terus habitatnya hidup di perairan tawar. Terus reproduksinya ada seksual dan aseksual. Contohnya ada Pinularia, Pausaleria. Terus yang ketiga ada Phaeophyta atau alga coklat. Nah, coklat ini dihasilkan oleh xanthophyll yang berlebihan melebihi dari klorofil sama karoten. Terus dia itu umumnya multiseluler, berbentuknya benang, hidup berkoloni dan bersifat autotrof. Nah, terus klorofilnya dia ada A, ada C, karoten, foksatin dan xanthophyll. Habitatnya dia ada di air laut, terutama daerah yang dingin. Terus reproduksinya ada dua, seksual dan aseksual. Kalau yang aseksual dia dengan fragmentasi, kalau yang seksual dia dengan zoogamy. Contohnya dia ada Laminaria sama Focus. Terus yang selanjutnya ada divisi Rhodophyta atau alga merah. Nah, dia itu berbentuk makroskopis, jadi kayak tanaman seperti ini. Habitatnya itu sebagian besar di laut dengan tumbuh di atas bebatuan.
terus juga di dasar laut 90 meter di atas permukaan, di air payau juga ada. Reproduksinya tuh dengan seksual dan aseksual. Kalau aseksualnya dia dengan membentuk aplospora, sedangkan yang seksualnya dia dengan ogami. Contohnya ada Gracilia sp dan Carolina sp. Selanjutnya ada divisi Eglonopita. Terus dia berbentuknya itu uniseluler, memiliki fotosintetik atau jadi klorofil A dan B adanya. Terus dia ada klorofil A dan B sampai memberi warna hijau pada alga ini. Terus untuk Euglopita itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada Euglonaceae, ada Paranamenales atau Eutropitiales, dan Rhadomonodales. Habitatnya itu ada di air tawar yang kaya akan organik. Terus reproduksinya tuh ada satu aseksual dengan pembelahan biner memecur yang terjadi secara mitosis, membelah jadi. Terus selanjutnya ada divisi Pyropita. Nah, disebut juga dengan gangga api karena dia memiliki klorofil A dan C, karoten dan cis dia juga mengandung xanthofil. Nah, umumnya berwarna merah atau coklat karena adanya pigmen xanthofil itu. Terus beberapa anggota dapat mengeluarkan cahaya atau bioluminescence, maka sering disebut juga dengan fire alga. Nah, biasanya tuh ada di laut merah atau laut mana gitu yang dia berwarna terang merah itu karena adanya alga ini. Lalu habitatnya tuh sebagian besar di laut, ada pula yang di air tawar. Reproduksinya itu ada seksual dengan cara pembelahan diri. Contohnya ada Ganymedes polyedra. Nah, yang terakhir ada divisi Basilarophyta atau alga diatom. Nah, dia itu uniseluler, hidup sendiri, dan ada pula yang berkoloni membentuk filamen. Nah, divisi Basilarophyta itu sendiri ada 2. Yang pertama berdasarkan bentuknya dan berdasarkan cara hidupnya. Nah, contoh berdasarkan bentuk itu ada sentris yang berbentuk dimetris radial. Nah, ini contohnya dari bentuk, macam-macam bentuknya. Yang selanjutnya itu ada cara hidup, contohnya itu ada diatom, plankton. Nah, habitatnya itu ada di air tawar, tanah basah, dinding bebatu, terjal, gambut, kulit kayu, lumpur, selokan atau kolam. Untuk reproduksinya sendiri itu ada aseksual dengan pembelahan dan seksual dengan oogami. Nah, itu sekian penjelasan dari klasifikasi alga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.